Dengan kasih-Mu itulah, ya Tuhan, kami datang berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat perjalanan hidup yang boleh kami lakukan sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Karena kasih-Mu, kami boleh menjalaninya dengan baik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang ke tengah-tengah kerajaan-Mu untuk kembali menerima kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan melalui setiap firman-Mu yang kami dengar dan kami pelajari, agar hidup kami ke masa-masa yang akan datang semakin lebih baik dan menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekaliannya, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kali kedua kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja kita di tempat ini. Kami Pendeta Sahala Sitompul melayani di GKP Resort Tangerang, Banten sejak tahun 2016. Istri yang dipercayakan Tuhan Boru Hutagalung dengan anak 1 orang berumur 16 tahun. Hari ini kami membawa vokal grup GKP Jemaat Persiapan 3 Raksa yang gereja ini baru berumur 3 tahun. Mereka masih sedang bergumul dalam tempat ibadah. Kiranya dengan kehadiran kami memberitakan firman Tuhan sebagai gereja yang cukup matang di Jabodetabek ini dapat mensupport dalam doa dan juga dengan hal yang lain. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat ke-20. Dengan perikop, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mari baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, saya baru beberapa kali naik pesawat terbang. Tapi setiap kali naik pesawat terbang, saya terkagum-kagum dengan pramugari yang selalu akan memperagakan alat keselamatan. Ketika nanti tak tahu kapan diprediksi, kita berdoa selalu aman-aman dan selamat. Pramugari ini akan selalu
menyapa kita dan memberitahukan alat-alat keselamatan ketika pesawat terbang akan mengalami crash atau kecelakaan. Dia tidak tahu siapa yang berduduk di depannya. Apakah seorang manajer yang cukup tinggi pangkatnya? Apakah mereka yang duduk di depan pramugari ini sudah beribu-ribu kali mempergunakan pesawat terbang? Apakah yang duduk di depannya itu adalah memang seorang pramugari juga atau seorang pilot dan lain sebagainya? Tapi SOP penerbangan selalu dipakai. Dia terus menjelaskan kepada para penumpang itu alat-alat keselamatan ketika pesawat mungkin mengalami kecelakaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Yesaya mengetahui bahwa umat ini akan mengalami sebuah penghukuman. Karena itu dia harus menjelaskan beberapa hal supaya mereka bersegera untuk melakukan pertobatan. Perubahan gaya hidup mereka. Supaya jangan sampai dihukum oleh Tuhan, mendapatkan celaka, mendapatkan penderitaan dan lain sebagainya. Walaupun dalam kehidupan beribadah mereka sungguh sangat saleh, beribu-ribu kali datang mungkin ke tengah-tengah bait suci, dan tidak pernah lupa memberikan persembahan-persembahannya. Tapi sekali lagi harus diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka, cara-cara mereka itu tidak disenangi oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 10, ayat 11 dan seterusnya diingatkan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ada sebuah peringatan saya dapatkan dari sebuah wall atau dinding seorang pelayan Tuhan yang mengatakan dalam bahasa Indonesia, engkau tidak dapat memperlakukan orang seperti sampah. Dan sementara itu di lain waktu, bersamaan dengan waktu, engkau memuji Tuhan. Engkau tidak bisa memperlakukan orang seperti sampah dan engkau memuji Tuhan di waktu yang sama. Kira-kira ini mirip dengan apa yang ada dalam teks kita. Dalam waktu yang sama memuji, menyembah Tuhan, dalam waktu yang sama memberikan persembahan kepada Tuhan dan berbagai hal-hal yang ritual rohani. Tetapi sementara yang lain kita memperlakukan orang di sekeliling kita seperti sampah tak berharga. Dan itu yang diperlihatkan dengan berita-berita viral belakangan ini, bukan? Sangat miris ternyata. Kita tahu bersama, orang Kristen. Artinya orang Kristen itu stempel KTP-nya doang. Tapi ternyata perbuatan-perbuatan mereka justru jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ternyata kejahatan itu tidak bisa dibatasi. Oh, yang jahat itu hanya orang miskin. Kalau orang kaya, orang berpangkat, tidak mungkin. Ternyata tidak. Oh, yang jahat itu hanya para pemimpin, pemimpin politik. Ternyata tidak, pemimpin agama juga. Pendeta muda membunuh. Ternyata tidak. Itulah yang dikritik atau diingatkan oleh Yesaya di sini. Bagaimana kita harus mengubah dan diubah. Kalau besok kita mengingat 31 Oktober Hari Reformasi Gereja. Memperbaharui diri.
Gereja yang direformasi harus terus-menerus memperbaharui diri. Mudah-mudahan besok 31 Oktober ada pos kebaktian Citra Majaraya akan merayakan 1 tahun di sana. Karena 31 Oktober tahun lalu gereja pos kebaktian Citra Majaraya ini didirikan. Kita juga diingatkan sebagai gereja, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, orang Kristen, di masa-masa akhir zaman ini kita kembali diingatkan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Memang sangat sulit. Sebagai manusia kita mempunyai keterbatasan, bahkan pengaruh-pengaruh yang akan membawa kita justru jauh daripada yang dikehendaki Tuhan. Itu dalam epistel kita tadi sudah diingatkan oleh Paulus. Kalau kita lanjutkan itu dalam pembacaan epistel kita Roma pasal ke-7, diingatkan di sana. Bagaimana kata Paulus, dalam tubuhnya, dalam dirinya ini ada perjuangan. Perjuangan, aku hendak sebenarnya mau melakukan yang baik, tetapi ternyata yang lahir, yang keluar, yang tidak baik. Ada perjuangan antara dosa dan kebaikan di sana. Ini diingatkan dalam Roma pasal ke-7. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ayat 21 sampai dengan 25. Dikatakan di sana demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus sampai katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Berita pengampunan atau berita anugerahnya dikatakan ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sana kita mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Secara manusiawi kita pasti akan gagal seperti perasaan Paulus. Tapi ketika kita beriman, percaya, berpegang teguh kepada firman Allah, berpegang teguh kepada Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita. Itu sebabnya dilanjutkan oleh Paulus dalam Roma 8-nya. Hidup oleh roh. Sistematis semua yang disampaikan oleh Paulus ini. Supaya kita diingatkan bahwa hidup kita sudah dimenangkan, sudah ditebus, sudah diselamatkan. Untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Menghasilkan buah yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Yesus Kristus mengatakan dengan baik dalam Matius 5 ayat 38 dan 4 sampai 42. Mari coba kita perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus sebagai bagian dari khotbah di bukit. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Ahli hukum pasti mengerti tentang istilah ini. Mungkin kita asing dengan istilah hukum yang dikatakan lex talionis. Tetapi lex talionis tetap tidak asing dengan perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus katakan lex talionis. Ketika Yesus menyebut hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi, dia mengutip hukum yang tertua di dunia ini, yang terkenal dengan istilah tadi, lex talionis, hukum pembalasan.
William Berkeley memberikan penjelasan hukum lex talionis ini menjadi sangat penting, etika dalam perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Sepertinya hukum ini sangat kejam. Tetapi sebenarnya ini adalah permulaan dari anugerah, karena maksud awal dari hukum ini adalah untuk membatasi balas dendam. Tetapi justru anugerah pengampunan. Jadi pembalasan yang paling tinggi adalah yang sama dengan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi Tuhan Yesus dengan sangat indah mengajarkan satu hukum yang jauh melebihi dari hukum lex talionis tadi. Jauh dari hukum balas dendam, yakni apa? Hukum kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu ada 3 contoh dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Yang pertama, jika ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jika kita ingin menampar pipi kanan seseorang, maka kita harus menggunakan bagian punggung. Apa artinya? Itu penghinaan 2 kali lipat. Tampar pipi kanan, pipi kiri. Pipi kiri, pipi kanan. Penghinaan 2 kali lipat. Maksud Yesus adalah meskipun ada orang yang dengan sengaja menghina dengan penghinaan yang mungkin sangat menyakitkan hati kita, maka kita tidak boleh membalasnya. Seberapa sering kita membalas, dan kita diingatkan pada hari ini agar hidup kita semakin lebih mengasihi dan mengampuni. Amin. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Roma 12 ayat 21. Janganlah kalah karena kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Yang kedua, jika ada yang mengingini baju, serahkan juga jubah kita. Jika ada yang mengingini baju, serahkan juga jubah kita. Tadi ada himbauan ya, untuk pakaian-pakaian layak pakai. Baju-baju layak pakai. Kalau cuma baju, katanya jubah juga katanya. Ya, jas juga, kira-kira begitu ya. Jangan hanya pakaian-pakaian tadi, tapi jubah juga, jas juga. Nah, ini mau dikatakan apa? Dalam tradisi pada waktu itu kebanyakan orang Yahudi hanya mempunyai 1 jubah. Jubah pada waktu itu sangat berguna baik di siang hari untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari dan malam hari sebagai selimut. Apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan? Yang hendak dikatakan Tuhan di sini adalah tentang kemurahan hati. Bermurah hati. Bukan hanya di musim Natal, tapi sepanjang musim kehidupanmu. Sepanjang situasi dan kondisi kehidupanmu. Yang ketiga, dalam Matius 5 tadi. Jika ada yang memaksa untuk berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Apa ini yang mau diartikan? Karena pada waktu itu orang Yahudi dijajah Romawi. Terkadang tentara Romawi dengan seenaknya memaksa orang Yahudi berjalan membawakan barang-barang tentara tersebut 1 mil jauhnya. Di sini Yesus ingin mengajarkan agar kita tidak hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, kebebasan untuk melakukan sesuatu untuk kesenangan diri sendiri.
Kita diberi tugas atau tanggung jawab yang sepertinya tidak masuk akal, tidak mengenakan. Tapi kita harus kerjakan, bahkan tetap mengerjakannya dengan sukacita. Termasuklah perintah hari ini. Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Hanya hari Minggu doang itu. Jangan. Tapi tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik, terus-menerus di sepanjang hidup kita. Jangan pernah mengatakan cukup. Harus kita tetap mengerjakannya dengan sukacita. Kerjakanlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jangan menggerutu. Jangan mengeluh. Jangan dengan kebencian ketika kita mengerjakannya. Bahkan katanya, kita harus mengerjakannya lebih dari yang diminta. Kalau 1 mil, lakukan 2 mil. Kalau saya diminta misalnya di Resort Tangerang, Banten oleh pimpinan sinode 10 tahun, silakan lakukan. Karena sudah mau masuki 7 tahun Amang dan Inang. Ya, tapi saya tetap bersemangat merintis GKPI di Provinsi Banten. Ada 2 lagi tekad, rencana, dan doa kami, ya, untuk merintis di Serang Cilegon. Padahal sudah ada developer Amang dan Inang menyerahkan 2.000 meter persegi bagi GKPI kalau mau membangun di Serang Cilegon itu Amang dan Inang. Baru 1 lagi kami berdoa mudah-mudahan bersama dengan Amang El Asyahan ya di Tangerang Selatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dari Tuhan kita kerjakan dengan baik, dengan sukacita. Tidak mengeluh, tidak menggerutu dan lain sebagainya. Kita harus melipat kali gandakan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Jerih payamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Belajar berbuat baik artinya kita terus-menerus berdaya upaya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk terus-menerus melakukan yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa kuasa Roh Kudus Tuhan, kita akan mudah lemah dan kehilangan kekuatan. Karena kita sudah dipanggil menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, menjadi manusia baru yang diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus semakin memperlihatkan buah-buah yang baik itu. Kalau kita boleh mengingat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Buah roh ini tidak terjadi atau keluar begitu saja dari kehidupan kita, sekaligus tumpah keluar dari kehidupan kita sekaligus, tidak. Namun ia membutuhkan proses ketaatan, jatuh bangun dari waktu ke waktu. Tapi bagaimana kita mau hidup dalam ketaatan, jatuh bangun ketika kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam Dia. Karena itu, mari terus kita belajar. Belajar berbuat baik mengandung arti yang dilakukan berulang-ulang. Belajarlah berbuat baik. Bukanlah tindakan yang dilakukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang dilakukan sebagai pertanda orang beriman. Belajar berbuat baik juga memiliki arti bahwa perbuatan baik itu bukan hanya 1 kali, melainkan perbuatan baik itu banyak jenisnya juga. Artinya, carilah kebaikan-kebaikan lain yang harus kita lakukan. Roma pasal ke-7 ayat 8, 19, 21 dan 24 tadi kembali mengingatkan kita. Mari terus berjalan dan melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Kristus, supaya kita sampai kepada berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan.
pengampunan yang telah dipersiapkan bahkan dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana tadi dalam ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pengampunan Tuhan senantiasa tersedia bagi kita yang mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bagi kita yang mau hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena dengan itu kita dipersiapkan untuk sesuatu yang baik. Bahwa kita juga diciptakan di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mother Teresa pernah memiliki pesan yang cukup panjang tentang kebaikan. Dikatakan demikian, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun jujur dan terbukalah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun jadilah sukses. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, kata Mother Teresa, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 10. Menutup dan memberangkatkan kita untuk meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Berkat Tuhan tersedia bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Allah yang agung dan mulia, Allah yang telah memberikan kami satu lagi kesempatan yang sangat berharga, kami mendengarkan firman-Mu. Kalau mungkin dari tutur kata, perbuatan, bahkan pikiran kami sepanjang satu minggu ini lebih banyak memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Hari ini kami diingatkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami mau Tuhan seperti firman-Mu. Kami tidak mau jemu-jemu berbuat baik. Kami mau terus berbuat baik walaupun mungkin balasannya tidak seperti yang kami harapkan. Karena kami mau melakukan semuanya karena cinta kasih kami kepada Tuhan semata. Kami mau jadi penurut firman-Mu. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi
membalas yang jahat dengan yang baik. Kami mendoakan semua orang, semua keluarga kami dimanapun berada. Kiranya kehadiran kami menjadi kehadiran yang membawa perubahan, yang membawa reformasi kebaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah di mana kami melakukan segala usaha perdagangan dan lain sebagainya. Buah-buah yang baik mengalir keluar dari hati kami dan hidup kami, karena Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, yang akan terus menemani dan menguatkan kami di sepanjang 1 minggu ke depan ini. Bahkan ketika kami memasuki bulan yang baru di bulan November yang akan datang, Tuhan tetap bersama dengan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian kunjungan seksi pria GKP Jemaat Persiapan Tiga Raksa, setelah ibadah ini sebagaimana tadi diwartajematkan,